Assalamualaikum teman-teman semua, saya Rohit Hasibuan, mahasiswa peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di tangan saya sudah ada materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai proses biosintesis telur. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai yang pertama sintesis yolk atau kuning telur, yang kedua itu mengenai sintesis putih telur atau albumen, dan yang terakhir mengenai sintesis kerabang telur. Bagaimana pembahasannya? Tonton terus teman-teman. Nah, ini merupakan organ reproduksi pada ternak unggas betina. Jadi, untuk terbentuknya satu buah telur, maka telur tersebut harus melewati 6 organ teman-teman. Yang pertama yaitu infundibulum. Sebelum telur tersebut masuk ke infundibulum, telah terjadi namanya sintesis yolk. Kemudian masuk ke bagian magnum, di mana pada magnum ini terjadi sintesis albumen. Kemudian bagian isthmus, seterusnya bagian uterus. Pada bagian uterus ini terjadi sintesis kerabang telur, kemudian bagian vagina, dan yang terakhir yaitu bagian kloaka, di mana pada bagian ini telur akan dikeluarkan. Sintesis yolk yaitu dimulai dari kelenjar pituitary, di mana kelenjar ini mengirimkan hormonnya yaitu hormon gonadotropins dan steroid. Kemudian hormon steroid memerintahkan salah satu komponennya yaitu estrogen untuk melakukan sintesis protein. Setelah dilakukan sintesis protein pada nukleus, hasil sintesis tersebut dikirim ke yolk granul, yaitu berupa lipofitellin dan fosfitin, dan ada juga beta lipoprotein. Nah, proses ini dinamakan vitelloginin. Setelah proses ini terjadi, terbentuklah yang namanya kuning telur atau yolk. Yang kedua yaitu sintesis albumen, di mana yang pertama itu pembentukan amino atau aktivitas asam amino. Kemudian dimulai dari nukleus. Pada nukleus, DNA dan RNA bergabung dengan magnesium dan polimerase, dikirim ke ribosom, dan terbentuklah mRNA ribosomal kompleks. Dikirim menjadi kompleks amino asid tRNA dan mRNA ribosomal kompleks. Selanjutnya, transfer asam-asam amino menjadi rantai peptida dan pembentukan one-dimensional primary. Dan terakhir yaitu pembentukan protein spesifik dengan intinya yaitu protein fungsional. Sintesis yang terakhir teman-teman yaitu sintesis kerabang telur, di mana pembentukan kerabang telur dimulai dari isthmus, kira-kira 4,5 jam setelah ovulasi dan berakhir 1,5 jam sebelum peneluran. Namun, inti tempat terjadinya yaitu di uterus. Nah, sintesis kerabang telur ini terjadi oleh kalsium dan ion karbonat yang bersumber dari CO2 dan H2O. CO2 dan H2O ini berasal dari mukosa glandula kerabang. Kemudian membentuk H2CO3 atau ion karbonat, di mana masuk ke cairan glandula kerabang, namun hanya dilepas dan jadilah ion karbonat. Seterusnya, kalsium masuk ke cairan glandula. Kemudian, kalsium dari plasma kapiler dan mikosa glandula kerabang masuk ke cairan glandula kerabang dan menyatu menjadi kalsium bikarbonat. Dan terbentuklah kerabang telur. Teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.